Kita kembali ke Mas Budi. Mas Bud, sebagai seorang striker. Ya. Kemarin itu ya kita melihat Ole kerja keras. Benar, itu. Tidak menyerah, fighting spirit yang tinggi. Tapi sayang dia kehilangan Ragnar di situ. Ya. Sehingga Mas Bud melihatnya duet dia dengan Struijk bagaimana kemarin ini? Kalau sebenarnya gini, kalau kehilangan Ragnar enggak juga ya. Jadi siapapun itu sebenarnya, siapapun itu yang bisa mensupport itu dia butuhkan. Karena kemarin itu saya lihat yang support dia itu kayak dia bertahan saya ke belakang, ya kan? Ke belakang, kadang dia ke tengah, kadang kayak ini. Karena apa? Yang support dia nggak dapat bola istilahnya gitu. Itu. Otomatis dia kalau nggak dapat bola, istilahnya di depan dia nggak dapat bola, otomatis dia ke samping ke ini, akhirnya dia juga kehilangan tenaga gitu loh. Apalagi pemain biasanya pemain top striker itu dia hanya juga cari peluang untuk bagaimana bisa mencetak gol. Tapi supportnya ada. Karena supportnya nggak ada, dia otomatis turun cari bola. Kan gitu. Seperti itu. Akhirnya juga susah akhirnya. Susah. Gitu. Bung Ropang lihatnya seperti itu. Karena Ragnar tidak ada, Struijk tidak nyetel dengan Ole. Dari komposisi pemain aja starting 11 sudah agak meragukan, memang kelihatan sekali. Itu permainan Ole kan bukan sebagai nomor 9, dia bermain nomor 10 kemarin. Ya lebih banyak di belakang mendorong Struijk ke depan dengan Marcelino lebih ke depan. Tapi ini kan komposisi yang sebenarnya tidak begitu oke. Karena pasukan bola dari tengah itu nggak bisa. Tom Haye itu lebih banyak berpikir untuk ke dalam bermain bersama dengan Nathan. Tidak diberikan kebebasan untuk sehingga bola-bola dari sayap yang banyak keluar dari Verdong, dari Dean James yang masuk dari kiri kan, kemudian ada datang dari kanan dari Kevin Dix masuk. Itu yang saya bilang tadi di awal, kalau ada Ivar akan lain bersama dengan Pelupesi, lebih enak, lebih bebas bagi Tom Haye untuk bisa mengatur ritme permainan. Kemarin dia nggak bisa, makanya saya bilang kita itu gagal untuk menghadang Jack Irvine dan Aidan O'Neill yang begitu kuat bermain. Bagus sekali. Kemudian pertahanan mereka tuh yang sangat baik. Ya, di Motori itu Geria bermain sangat bagus, Cameron Burgos juga bermain sangat oke. Cara bagaimana mereka transisi permainan mereka jalan dengan baik dari bertahan ke menyerang. Jadi memang kita kelihatan nggak bisa berkembang sama sekali kecuali 15 menit pertama itu. Setelah ada gol, anak-anak mental tuh turun, drop kelihatan tuh. Gol pertama apalagi jaraknya dekat dengan gol kedua. Ya ketika Nishan membuat gol kan, Pelupelai. Nah itu sudah saya bilang nggak akan mungkin, berat bagi kita ketika itu datang dengan gol cepat yang begitu hadir kemarin di Sydney, ya apalagi dengan gol ketiga. Jadi sekarang itu evaluasi sebelum menghadapi Bahrain, itu evaluasi yang luar biasa harus dilakukan harus ada perubahan, bahkan itu mungkin fundamental berubah banyak dari starting 11 kemarin, Boy. Ya jadi itu Pelupesi datang ketika dia diambil sumpah, dia ingin bermain sebenarnya untuk tapi dia tidak diberikan kesempatan. Itu yang membuat Ole kekurangan, dia kerja keras kemarin. Dia bergerak dari kiri kanan untuk bisa nyebut bola karena nggak ada supply. Habis juga dia terakhir. Dan Tom Haye habis. Dan Tom Haye nggak bisa bikin apa-apa kan. Kemarin tuh bisa bermain. Kalau ada yang mengontrol di DM-nya, bagus. Sehingga dia lebih luas untuk distribusi bola. Dia kemarin untuk distribusi bola, untuk merebut bola nggak bisa. Tom Haye kan stylish bermain. Lebih stylish. Pengoper aja. Makanya perlu ada 2 DM yang kuat. Tidak ada perebut bola, sana mesti ada Ivar yang bisa merebut bola yang box to box. Itu. Nah, kita udah lihat catatan sudah kita bahas ya. Dan tim pelatih udah pasti banyak dengan catatan semuanya. Nah, Bahrain hari Selasa nanti. Mas Budi punya pengalaman lawan Bahrain, ya kan? Lawan Kuwait dicetak gol. Betul. Lawan Bahrain dia cetak gol. Kayaknya kalau lawan dari Teluk dari Timur Tengah, Mas Bud pasti cetak gol. Ya kan? Nah, Bahrain sendiri mereka kalah dari 2-0 dari Jepang. Ya kan? Situasinya juga mereka tidak diuntungkan. Nah, ini kesempatan apa yang harus kita lakukan ini? Kesempatannya sangat besar, ya kan? Karena kita main di kandang, didukung dengan penonton. Yang penting kita main dengan istilahnya bagus lah istilahnya. Istilahnya kayak orang itu nothing tulus lah ya. Kalau fighting benar-benar. Jadi kalau orang udah nothing tulus itu kan dia menghiraukan segala ini ya. Dia pasti akan fight untuk ke situ. Itu aja sebenarnya. Jadi supporter itu saya lihat butuhnya itu sebenarnya. Kalau kita mau menang, kalau kita mainnya bagus, biasanya supporter itu nggak begitu kecewa kan ya. Kecewa dengan skor oke, tapi nggak kecewa dengan ini. Tapi kalau biasanya kita udah didukung pol-polan istilahnya dengan supporter yang sangat luar biasa, terus main kita
jelek, habis itu kalah lagi itu agak susah. Makanya kita butuh itu, butuh support dari supporter itu sebenarnya untuk nge-push. Jadi ini keuntungan supporter nanti yang memenuhi stadion itu, ini poin penting. Penting banget, penting itu. Bung Ropan, ini situasinya sama nggak? Ketika kita menghadapi Arab Saudi, ketika kalah dari Jepang, betul. Dan kita menghadapi Arab Saudi, situasi genting seperti begini, gimana Bung? Ya mungkin bisa saja ya itu terjadi lagi ketika dalam tekanan yang luar biasa. Kita butuh menang dan memang kita butuh menang. Imbang sulit bagi kita. Sulit bagi kita. Jadi, apalagi kalah, kan? Karena kan Bahrain setelah kalah lawan Jepang, mereka mau tidak mau akan fight di sini, akan hidup mati buat mereka. Sama seperti kita. Mereka butuh menang. Untuk menghidupkan peluang mereka lagi, mereka harus bisa mengalahkan Indonesia. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi. Mereka bisa menang di kita. Jadi jangan anggap remeh. Bahrain itu berbeda dengan ketika kita hampir menang bermain 2-2 dengan mereka. Mereka baru habis juara Piala Teluk dan lihat kemarin melawan Jepang. Kesulitan juga Jepang. Jepang kan berat di babak pertama kan, sebelum ada 2 gol itu yang lahir dari Kamada dan juga dengan Takefusa Kubo yang bisa membuat gol mereka. Mereka memperlihatkan bagus. Jadi mereka juga akan bertempur habis-habisan melawan kita. Tinggal bagaimana respon dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat. Kalau bermain seperti di Australia, saya nggak yakin kita menang. Syukur-syukur bisa imbang. Kalau bermain seperti kemarin. Kalau imbang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan buat kita. Nggak bisa bikin apa-apa. Untuk merebut posisi 3 pun sulit. Sulit, itu dia. Itu saya pikir. Tapi kalau kita bermain seperti lawan Arab nantinya, ada tekanan mungkin dari sini, mungkin anak-anak bisa termotivasi, dukungan penonton yang luar biasa, dan ada 2 keuntungan. Yassin Hapner sudah balik, Ragnar sudah balik. Nah Ragnar sudah balik. Kemarin kita kurang puas dengan pendamping dari Ole, tapi sekarang ada Ragnar yang Mas Budi lihat dengan jika 2 ini dimainkan seperti apa? Saya rasa daya gedor untuk di depan itu sangat besar ya. Jadi sangat untuk menciptakan gol itu sangat terbuka karena kalau kemarin tuh kita gedor juga, kita kan main kan terbuka kemarin tuh, neken terus tapi peluangnya cuma enggak ada. Yang pertama kita gedor terus, yang kedua pemain Australia juga rapi banget ya cara bertahannya kan gitu. Akhirnya agak susah kita untuk menciptakan peluang. Tapi kalau besok saya rasa peluangnya besar karena yang pertama supporternya kita pasti pemain Bahrain itu pasti ada inilah istilahnya biasanya ada mungkin pressure dari penonton itu kan pasti. Terus kitanya juga harus memanfaatkan yang dukungan penonton itu harus istilahnya kalau kekuatan kita 50 lebih karena kita ada dukungan supporter yang sangat ini. Jadi peluangnya untuk Ole cetak gol lagi menurut saya sangat besar. Sangat besar. Karena supportnya dari pendamping-pendampingnya. Ini tipikal Ragnar dengan Ole ini sama nggak menurut Mas Budi? Enggak. Beda. Gimana? Beda. Kalau Ragnar itu emang kalau dia di sayap dia cocok banget. Tapi kalau Ole kurang cocok. Karena menurut saya yang bagus dia di top. Jadi Ole itu hanya berada di kotak. Ya, sama kayak si Struij ya. Struij itu kalau di top striker agak susah. Agak susah. Mesti melebar. Iya, dia melebar. Melebar atau di second striker. Itu. Tapi kalau si Ole kalau stop striker dia cocok menurut saya karena cara dia pegang bola, cara dia first start-nya itu sangat bagus banget lah itu. Cara dia cari tempat itu. Cuman memang kemarin karena support-nya dari kawan-kawannya aja nggak kurang mendukung dia gitu. Penguasaan bola kita mungkin besok hari Selasa malam kita lebih unggul daripada Bahrain. Tapi yang kejar adalah shot on target itu. Jadi artinya kita jangan cuma karena penguasaan bola tinggi, tapi artinya kita tidak bisa membuat gol dan kita kalah kan, percuma. Ya, lebih baik mereka mungkin bermain bertahan, counter attack tapi menang. Itu kan yang paling enak, yang penting 3 poin. Jadi lebih efektif besok bisa bermain. Dan mungkin menurut saya Nathan diistirahatkan, Struijk diistirahatkan, sudah ada Ragnar, kembalikan di belakang ketika Mes cedera, Sandy Walsh cedera, mungkin Ridho akan kembali di belakang berpasangan kan chemistry-nya dapat bersama dengan Jai Ises dan Yassin Hapner. Ini kan sama kombinasi saat lawan Arab mereka bertiga. Kan bagus di situ. Nah, tinggal sekarang siapa pemain di tengah yang taruh. Makanya saya bilang di tengah itu mesti padatkan di tengah. Haye, Ivar, Pelupesi bermain di sana. Kalau perlu dengan 4-4-2. Ragnar dan Ole di depan. Taruh 4 gelandang di sana. Itu kuat. Makin bagus saya pikir. Nah, Mas Bud.
pemain Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, dramanya kan banyak ya. Anda sendiri sudah merasakan itu kan? Pasti itu. Kepancing atau tidak kepancing tergantung daripada pemain. Pemainnya, benar. Nah, bagaimana? Karena kita juga pressure harus menang, Bahrain juga harus menang, tapi akan terjadi drama-drama yang seperti kita lihat di Bahrain sana. Kalau yang saya nilai yang penting Bahrain itu jangan kasih peluang. Kalau dia unggul duluan itu akan terjadi. Gitu. Itu akan terjadi. Gitu. Seperti itu. Walaupun itu di menit masih menit 40, masih menit 50 gitu. Dia nggak ada menit kalau masalah jatuh terus. Jaya istilahnya. Guling-guling lah. Guling-guling itu pasti. Jadi ciri khas pemain Arab itu memang seperti itu. Dan kitanya jangan terpancing. Itu biasanya itu memang untuk memancing kita supaya konsentrasi kita hilang. Terus motivasi kita juga agak menurun kan gitu, jangan sampai seperti itu. Nah itu salah satunya kita tetap nggak usah kita herokan yang seperti itu. Walaupun kita namanya sepak bola bisa ketinggalan dulu, bisa ini kan, tetap kita harus bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan itu. Untuk yang lain istilahnya kayak dia mau guling-guling mau ini kita ini aja supaya nggak mengganggu konsentrasi kita. Itu mengganggu konsentrasi. Pastilah, pasti otomatis kita marah-marah kan, ngulur waktu, kayak gitu, guling-guling itu. Tapi biasanya terjadi ketika mereka unggul. Atau draw tapi menit-menit terakhir, biasanya begitu. Tapi kalau di awal dia kalah, kita udah masukin satu duluan, kayaknya nggak pakai guling-guling. Ini menarik apa yang katakan Budi, Boy. Saya teringat ketika di Bahrain. Bahrain bikin gol pertama, kemudian mereka mulai drama itu terjadi. Guling-guling, kita bikin gol 1-1, kita bikin 2-1. Mereka nggak pernah guling-guling. Jadi begitu disentuh pun mereka kejar bola. Karena posisi mereka kejar terus kan, nggak ada lagi drama-drama itu. Mereka posisi tertinggal sampai sebelum ada yang perpanjangan waktu itu yang dari Al-Kaf yang wasit. Saya pikir Clifford Pastor harus tahu ini. Iya dong. Kan kalau pelatih Sintayong ngerti ini kan, dia marah-marah, dia protes. Jangan sampai ketiga pelatih kita ini kayak kaget gitu. Betul ya. Itu kan Mas Budi bilang kan, pasti akan emosi kita kalau lihat pasti emosi. Jadi terhenti pertandingan kan, begitu lagi enak dong tiba-tiba ada yang jatuh, itu. Makanya kalau kita bikin gol pertama itu rame, mereka nggak akan pernah jatuh tuh. Kemana bola tuh akan dikejar sama pemain Bahrain. Iya kan? Itu sampai terjadi di waktu di kandang mereka itu. Set piece. Kita lawan Australia set piece. 2 set piece ya. Ketika lawan Bahrain juga set piece. Benar. Gol penentuan mereka untuk 2-2. Bahkan gol pertama mereka dari tendangan bebas. Tapi break dulu nih. Saya dapat perintah untuk kita break dulu, setelah itu kita bahas. Oke Mas Bud, siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast.